Evolusi setiap kendaraan dari masa ke masa itu akan terus berlanjut hingga kapanpun. Dan kita udah sampai pada saat dimana motor bebek yang dikenal punya karakter tahan banting, mesin yang bandel, serta jenis transmisi yang tangguh, dan menjadi idola banyak orang di era 90-an sampai sekitar tahun 2005 ke atas, itu mulai tergantikan oleh yang namanya motor matic yang dikenal punya banyak banget kelebihan dari berbagai sisi. Dan kalian tahu seberapa besar tergantikannya? Dan apa sih alasan motor bebek ini kalah saing dengan motor matic? Melansir dari kompas.com, data penjualan motor dari segala genre di Indonesia itu pada tahun 2021 tembus 4.669.719 unit. Dan dari sekian banyak motor yang terjual di tahun itu, motor matic terjual sebanyak 87,51%-nya, atau sekitar 4.086.471 unit. Sedangkan motor bebek tahun itu hanya terjual sebanyak 296.994 unit saja. Tuh lihat, perbandingannya aja udah jauh banget. Penjualan motor matic jauh hingga 20 kali lipat lebih besar dibanding motor bebek. Bener-bener gila banget perbandingannya. Lalu apa sih alasan yang bikin motor bebek itu bisa-bisanya sampai tergantikan oleh motor matic? Dan sekalian kita bahas juga perbandingan motor bebek dan motor matic dari berbagai sisi. Biar adil ya kan? Pertama soal simple. Jelas, motor matic mah simpelnya pakai banget. Lah uang cara makainya tinggal digas sama rem doang, kayak motor-motor mainan. Dan tangan kiri juga nggak pegel banget buat nahan kopling pas macet atau kaki kirinya yang jadinya nggak perlu sibuk naik turunin gigi buat dapetin power terbaik dari motornya. Karena kan ribet ya kalau misalkan kita lagi nyalip truk di depan, tapi tenaga motor harus terdelay karena ternyata napas motornya kurang panjang buat nyalip kendaraan di depan. Dan jadinya harus ngoper gigi dulu. Dan jadinya kelamaan. Kalau motor matic kan gampang tuh, tinggal sat set doang juga beres. Ditambah lagi, dia torsinya gede banget di RPM bawah. Jadinya putar gas dikit doang juga torsinya nendang banget. Sebenarnya sih torsi motor bebek juga gak kalah gede dibanding motor matic. Asalkan ya kalian pinter-pinter aja milih giginya di setiap kondisi jalanan. Jangan kayak mas saya noh yang bilangnya motor saya gak kuat nanjak di jembatan. Pas saya lihat cara dia bawa motornya, ternyata dia nanjaknya malah pakai gigi 4 dalam posisi pelan. Maklum lah ya, namanya juga mama. Taunya cuma naikin gigi doang, nggak tahu nurunin gigi. Lalu selanjutnya adalah soal kenyamanan. Motor matic dinilai punya posisi berkendara yang paling nyaman dibanding genre lainnya, apalagi sport. Ya, kalau dibanding sama sport mah jelas, ibaratkan langit dan bumi. Kalau diadu spek soal speed juga perubahannya beda jauh banget. Inilah salah satu alasan kenapa banyak banget bapak-bapak yang dulunya mengidolakan motor Supra, tapi sekarang mah ujung-ujungnya ganti make Beat. Karena kan yang namanya motor matic, apalagi kelas entry level itu, kan hakikatnya buat dipakai harian. Misalkan buat sekolah, buat berangkat kerja, dan lainnya. Nah, kan gak lucu ya kalau ada orang yang nyampe tempat kerjanya itu pinggangnya sakit karena habis naik motor sprot yang posisi duduknya itu gak nyaman banget. Yang ada nggak kuat kerja nanti. Lalu selanjutnya adalah soal efisiensi BBM. Motor matic dikenal gak kalah irit dibanding motor bebek sekelasnya. Inilah alasan kenapa jutaan orang pada hijrah dari motor bebek ke matic. Karena dari segi iritnya juga sama aja kayak motor bebek. Bahkan kayaknya bisa lebih irit nih kalau tangan kanannya itu sekolah. Karena kan kalau sama-sama standar pabrik, mesin injeksi itu dikenal jauh lebih irit dibanding karbu. Dan kalau ada yang nanya, loh ngapain ngomongin karbu bang? Kan zaman sekarang mah 99,9% motor udah pakai injeksi semua.
Jadi alasan saya ngebandingin karbu sama injeksi karena saya lagi ngomongin Supra X tahun jebot yang banyak banget dibanggakan warga Indonesia karena dengan bensin seliter bisa buat PP ke Mekah. Dengan Honda Beat injeksi yang iritnya itu bisa sampai 60 km per liter lebih. Kalau ngomongin harga motor matic di Indonesia itu sebagian besar lebih mahal dibanding dengan bebek sekelasnya. Tapi terbilang worth it sih. Kenapa bisa gitu? Karena ya, you know lah ya, akibat motor bebek nggak laku, saking nggak lakunya, sampai-sampai pabrikan motor sekelas Honda aja sampai kayak males-malesan dan nggak ada effort buat hidupin Supra X lagi. Padahal dulunya itu laris banget di pasaran. Sebagai perbandingan, saya bakal bandingin generasi Supra X pertama dengan yang paling baru. Lalu Beat yang karbu generasi pertama sampai yang paling baru. Supra X tahun jebot itu seperti ini. Dan update terakhirnya itu rombak mesin jadi 125 cc, terus karbunya dibuang jauh-jauh ke empang, lalu diganti sama seperangkat sistem pengapian injeksi biar lulus uji emisi. Lalu rombak full design, update jadi pakai velg palang yang jauh lebih berat dan kuat, sama upgrade rem belakang jadi cakram. Kalau Beat, sejak pertama kali Beat 4 tak karbu rilis di Indonesia hingga saat ini, dia udah dapat banyak banget update. Mulai dari rombak full design, mesin juga udah ganti, yang sekarang mah langkah pistonnya itu sepanjang jalan kenangan, alias lebih panjang dari diameter piston sayap injeksi, yaitu tembus 63 mm. Dan update fitur kekinian, seperti speedometer full digital, maksudnya speedometer digital, ISS, tapi bukan immobilizer security system ya, tapi idling stop system. Lalu headlamp LED, terus sistem pengapian injeksi, ESP atau starter anti berisik, lalu update velg palang yang udah sampai pada generasi ketiga. Wah, ini sih gokil banget ya. Dan dia sekarang jadi memegang rekor matic entry level tercanggih nih di kelasnya. Karena fiturnya yang seabrek-abrek tadi. Karena semakin ke depan ini setiap motor makin canggih dan update fitur mulu, mungkin ke depannya si Beat ini bakal pakai keyless, ABS, traction control, reading mode, power mode, VTEC, double disc brake, radiator, monoshock, shock depan upside down, bahkan sekalian aja noh pakai launch control sama quick shifter biar kayak moge modern saat ini. Ada. Oke, kita balik lagi ke topik. Jadi untuk harga, jelas Matic lebih mahal dari bebek sekelasnya, baik dari pabrikan Honda, Yamaha, ataupun Suzuki. Dan harga yang agak mahal ini sangatlah worth it dan sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Oke, jadi motor ngabers yang saya maksud adalah motor Matic. Dan motor jamet yang saya maksud adalah motor Ayago-nya pabrikan Jepang berlogo S. Kalau ngomongin performa mah jelas motor bebek menang kalau dibandingin motor Matic sekelasnya. Dengan catatan, mereka itu bebek yang transmisinya manual. Bukan kayak si ini nih, yang akunya bebek tapi rem belakangnya ada di tangan kiri. Dan akhirnya berujung gak laku. Walaupun ya niatnya sih bagus, mau mencoba hal baru. Sebagai perbandingan, kali ini kita akan main di kelas Matic 150-an cc yang lagi panas banget persaingannya. Oke, jadi untuk bebek di kelas 150-an cc itu powernya terbilang biasa aja ya. Itu cuma 15-16 horsepower aja. Kecuali ini nih, si terkencang di kelasnya, yang powernya tembus 18 horsepower. Dan bobotnya cuma 109 kg aja. Dan maticnya juga sama aja sih. Powernya ada di kisaran 15-16 horsepower. Tapi, walaupun powernya sama aja, kalau diadu di atas aspal juga matic mah bakalan keok. Oke, jadi selanjutnya adalah soal kapasitas bagasi dan kemampuan dalam membawa banyak barang. Ini juga adalah alasan yang sangat amat membuat user bebek berpaling ke Matic. Karena Matic dinilai bisa bawa barang banyak. Dan itu terbukti. Waktu itu saya pernah bawa 6 galon aqua full air make Lexi ibu saya.
hanya dengan modal karet ban dalam doang. Kalau motor bebek mah disuruh kayak gitu nggak bakalan bisa. Minimal harus pakai alatnya yang dipakai sama abang-abang tukang galon tuh. Oke, lanjut. Terus di bagian bagasi juga gede banget ya yang dibawa jok. Lebar serta dalam banget. Apalagi kalau Matic-nya itu tipe yang nggak perlu buka jok buat isi bensin. Batita game muat itu kalau sampai ditaruh situ mah. Beda banget sama Shogun 110 saya yang kotak bagasinya itu cuman segede HP saya doang. Oke, jadi ya berdasarkan beberapa perbandingan yang saya kemukakan tadi, bisa disimpulkan bahwa alasan banyak orang milih motor Matic dengan bodi skuter dibanding bebek adalah karena ya soal kenyamanan, simpel cara makainya, sama bagasinya yang muat banyak, serta nggak kalah irit. Dan untuk saat ini, motor bebek banyak digunakan untuk bawa banyak barang yang cukup ekstrim di depan dan belakang, dikarenakan transmisi yang kokoh serta kuat yang bisa diandalkan, serta build quality khas motor jadul yang sudah sangat terbukti ketangguhannya. Kalau menurut kalian gimana nih? Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.